bersama kami tim Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dalam Info Kemenang Bumi Serapsi. Mengenali saya kalau di mana-mana, tapi yang sekarang maskernya melorot, silahkan dibenerin untuk kesehatan dan keamanan kita semua. Selamat sore, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Maaf. Yang saya hormati sahabat saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Pak Haji Nurudin, beserta sahabat-sahabat saya, para pejabat utama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Pak Kasubag TU, para kasih penyelenggara, pengawas madrasah, kepala madrasah yang kali ini atau kesempatan tahun ini mendapatkan tambahan tenaga segar calon P3K, dan sahabat-sahabat saya, para calon P3K K2 yang seharusnya kita sudah selesaikan di tahun 2019 lalu, ini bisa kita setahap demi setahap bisa kita selesaikan, dan pada hari ini tadi bersama-sama kita serahkan SK calon P3K kepada Bapak Ibu semuanya sebagai tanda dimulainya babak baru secara resmi. Bapak Ibu semuanya, calon P3K menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Sebagaimana kita tahu bersama, di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 5/2014 bahwa ASN isinya ada dua, yaitu PNS. Mungkin yang batik-batik ini PNS semua ya. Jadi PNS itu pegawai negeri sipil. Dan kemudian teman-teman yang tadi kita serahkan SK-nya adalah calon P3K. Jadi nanti semua akan menjadi P3K. Jadi hanya ada dua model. Dan sekarang yang belum P3K ya nanti bertahap akan kita proses untuk menjadi P3K. Jadi aparatur sipil negara isinya hanya dua itu. Tidak ada wiyata bakti, tidak ada honorer, tidak ada pramubakti, tidak ada GTT dan sebagainya. Yang ada adalah P3K. Hanya karena kemampuan ataupun ketersediaan sistemnya yang belum lengkap, maka kita selesaikan tahap demi tahap. Untuk tahap kali ini P3K tahun 2021, dan ini merupakan yang pertama di Kementerian Agama, baru kita fokuskan untuk menyelesaikan guru-guru madrasah dan juga dosen di perguruan tinggi keagamaan. Prosesnya belum selesai. Jadi kalau PNS ada proses CPNS dan ada masa percobaan 1 sampai dengan 2 tahun, kemudian mengikuti pendidikan prajabatan, apa sekarang Pak Zul istilahnya prajabatan ya, dan kemudian setelah itu baru C-nya itu copot, itu menjadi PNS, mendapatkan nanti ada proses mendapatkan nomor identitas pegawai NIP, dan begitu juga nanti teman-teman P3K. SK-nya adalah SK calon P3K. Nanti akan ada proses untuk membuat NI P3K. Kalau di PNS disebut nomor identitas, kalau di P3K disebut nomor induk P3K. Mudah-mudahan tidak sampai 1 bulan ini selesai, sehingga kemudian akan keluar SK baru lagi yang namanya SK P3K. Jadi kalau dicari di SK sekarang belum ketemu, gajinya berapa belum ketemu, jadi belum ketemu karena memang masih ada prosesnya. Kita berkomitmen bersungguh-sungguh dan mohon dukungan, kerjasama yang baik dan doa kita semuanya agar diberikan kemudahan kelancaran. Bulan Mei nanti SK C P3K ini sudah bergeser berubah menjadi SK P3K. Ya boleh tepuk tangan kalau pokoknya melangkah itu kalau bener nggak kriminal jangan ragu-ragu, melangkah saja. Jadi diri kok salah minta maaf. Sepanjang tidak kriminal. Ini teman-teman semua yang saya hormati, kita bersyukur, bergembira SK P3K sudah kita terima. Tetapi sebagian ternyata masih ada yang galau. Loh kok
kok saya ditempatkan di sini bukan di sana? Loh kok saya di sana bukan di sini? Loh kan waktu kemarin melengkapi berkas kan sudah jelas mau ditempatkan di mana kan sudah jelas. Gitu ya. Dan berjadikan tanda tangan semua. Iya kan? Waktu melengkapi berkas kemarin kan tanda tangan, kalau nggak mau di situ kan nggak tanda tangan. Kalau nggak tanda tangan nggak keluar SKCP 3K-nya. Mekanisme kita masih membuat regulasi bahwa penjenengan harus ditempatkan di madrasah negeri. Tentu ini nanti nggak usah ikut mikir, biar dipikir Pak Nurdin sama Pak Kasubat saja gitu. Ya selain Pak Nurdin yang ada di sini juga Pak Nurdin yang ada di Jakarta. Jadi biar Pak Kepala Kemenang, saya, Pak Kepala Biro yang nanti akan mencari solusinya. Tetapi aturan nggak bisa kita simpangi begitu saja, dijalani. Risiko pasti ada. Jadi bagi sebagian orang yang merasa kurang terus itu ya diberi apa saja kurang. Itu. Belum punya suami, pengen suami, dapat suami sih kurang, maunya punya anak. Sudah punya anak satu masih kurang, anaknya mau 2. Dan seterusnya belum punya istri, kemudian dapat istri kurang lagi, kok baru 1. Anaknya kok baru 1. Jadi banyak hal teman-teman semua, sesungguhnya kita ini dalam keseharian kita, tinggal di kampung kita, tinggal di negeri kita dengan kondisi yang serba mudah saat ini adalah kemewahan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir ini nggak ada kurangnya sebenarnya kita ini hidup di Indonesia, termasuk di Semarang dan sekitarnya. Ada teman saya yang dari luar Semarang ya, ada kota Semarang ada, Kabupaten Purworejo ada, mana lagi? Yang dari luar kota Kabupaten Semarang, ini P3K. Demak ya, Demak Semarang kan dekat, kasih jadinya sama. Enggak jauh. Kadang-kadang kita ini nggak kurang apa-apa, cuma kurang bersyukur. Ya. Jadi orang melihat orang kemana-mana naik mobil, rasanya pengen, padahal dia sudah punya motor. Banyak temannya yang belum punya motor. Itu yang punya motor, itu yang kemudian kalau dia lihat di bawahnya, ya bisa mensyukuri itu. Jadi mari kita dahulukan menerima karunia ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan langkah yang sudah kita rancang tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dimudahkan, dilancarkan sesuai dengan target, sesuai dengan template yang sudah kita buat, kita bisa menghadirkan pelayanan yang baik. Setelah jadi ASN, tugas kita itu ada 2 garis besarnya. Yang pertama adalah kita ini abdi negara. Apa makna abdi negara? Abdi negara adalah aparatur pemerintah yang punya tugas untuk menyelamatkan negara, untuk mewujudkan tujuan negara. Jadi harus setia, harus loyal kepada negara, tidak boleh berkhianat kepada negara. Ya, salahmu dari PNS, salahmu dari P3K, menjadi tidak merdeka lagi sebagaimana sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita bisa jadi masyarakat bebas, kita bisa melakukan apa saja. Tapi begitu jadi P3K, kita jadi bagian dari birokrasi. Kita ini adalah eksekutif di samping penyangga negara yang lain, legislatif dan yudikatif, di mana kita ini adalah orangnya pemerintah, penjenengan adalah orangnya menteri agama, penjenengan adalah orangnya presiden. Siapapun menteri agamanya, siapapun presidennya. Saya jadi pegawai sejak tahun 92, 30 tahun yang lalu. Gonta-ganti menteri agama, gonta-ganti presiden, tapi loyalitas kita tetap sama. Kita loyal pada menteri agama, kita loyal kepada presiden. Dan jangankan kok presiden yang kita mungkin tidak kenal, jangankan kok menteri agama yang mungkin kita tidak kenal, istri saudara kita yang kita kenal saja, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kita. Kadang-kadang begitu. Tetapi karena kita sudah memilih dengan sadar jalur ini, hidup kita isi, hidup kita warnai sebagai aparatur negara, aparatur sipil negara. Ya untuk menjalankan aparatur sipil, kalau aparatur militer malah melihat kuasa lagi. Begitu jadi pasukan, ada penugasan itu nggak ada model-model apa namanya
berbelas kasih, berbelas hati, nggak tego, mesake. Ini kan manten anyar, jangan dikirim ke Medan. Seperti ini kan mau jadi manten, jangan dikirim ke Medan pertempuran dulu. Ini kan anaknya, istrinya mau melahirkan. Nggak ada kayak begitu. Ini pilihan sadar kita. Nah, kalau pilihan sadar kita bertanggung jawab. Nah, kita ini aparatur pemerintah. Bedanya pemerintah dengan negara akan tetap ada pemerintah berganti tahunan, 5 tahunan dengan mekanisme yang kita sepakati. Jadi kalau disebut setia kepada negara, tidak berkhianat kepada negara, itu yang seperti apa? Setia kepada Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar 45, setia kepada Bhinneka Tunggal Ika, setia kepada merah putih kita, setia kepada Indonesia Raya kita, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, tugas kita selaku aparatur negara, aparatur sipil negara adalah sebagai abdi masyarakat. Jangan minta dilayani sejak sore ini. Kita ini semuanya, setinggi apapun jabatan pangkat, dimanapun kita ditugaskan, kita ini adalah pelayan masyarakat. Dalam hal ini teman-teman semua rata-rata ada di madrasah adalah pelayan masyarakat di bidang pendidikan. Berikan layanan yang terbaik, kerja dengan etos, tidak hanya sekedar kerja. Tokoh Muslim Buya Hamka pernah menyampaikan, kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Kalau kerja hanya sekedar kerja, monyet pun juga bekerja. Tapi kerja kita bukan sekedar bekerja. Kerja kita ada etosnya. Kerja kita ada nilai-nilai yang harus kita pedomani bersama. Yang dulu misalnya dikenal dengan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Itu etos kita. Sekarang menjadi kode perilaku pegawai ASN Kementerian Agama. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, integritas, profesionalitas, tanggung jawab, dan keteladanan. Itu etos kerja kita. Jangan bekerja sekedar bekerja. Apalagi dalam budaya kita, bekerja itu bukan untuk mencari penghasilan. Jadi kita akan makan hati, kita akan banyak menemukan kegadokan, kebuntuan, kalau orientasi kerja kita itu untuk mencari penghasilan. Kerja ini mengisi kehidupan dengan bekerja ini adalah bagian dari pilihan hidup. Inilah ibadah kita. Tentu bukan berarti soal penghasilan tidak dipikirkan, tapi kalau orang orientasinya sudah seperti itu, nggak pernah menemukan kebahagiaan. Dia bisa senang karena gajinya besar, gajinya banyak, tapi kalau itu saja yang dia orientasinya, maka dia selalu melihat ada orang lain yang gajinya lebih besar, ada orang lain yang gajinya lebih banyak. Bahkan kadang di keseharian kita juga bisa melihat ada tokoh terkenal muncul di TV, kita tahu orangnya ganteng, orangnya cantik, terkenal, kaya raya, tapi kemudian tertangkap narkoba. Kenapa? Karena dia tidak bahagia, dia mencari kebahagiaan, duitnya sudah banyak, terkenal di mana-mana, keluarganya baik-baik saja, tapi karena orientasinya selalu materi, maka kemudian dia cari kebahagiaan. Dia bisa jadi tiap hari tertawa senang, tapi hatinya kering dari nilai kebahagiaan itu. Bersyukur kita ditugaskan di lingkup Kementerian Agama, di mana agama menjadi spirit di dalam kita melaksanakan tugas pekerjaan, tanggung jawab kita. Dulu ketika kita nyusun berkas dan semuanya, yang kita mau nyari apa setelah lulus sekolah itu? Patus damelan, cari pekerjaan. Nggak pernah kita jawab cari penghasilan, cari honor, nggak ada. Nah, itu akan merubah, akan mengendalikan dari alam bawah sadar kita, itu akan mengendalikan perilaku kita sehari-hari. Orang tua kita menyebut pekerjaan kita itu nyambut gawe, nyambut itu pinjam, bukan pekerjaan kita. Kalau Pak Kemenak, Pak Nurudin punya pekerjaan bikin memperbaiki teras, Pak
Pak Nurdin nggak mengerjakan sendiri. Dia cari ahli, tukang untuk mengerjakan teras rumahnya, dan pasti itu bukan pekerjaannya punya Pak Nurdin, juragannya Pak Nurdin, yang bayari Pak Nurdin, yang mengerjakan tenaga ahli. Yang kita kerjakan ini bukan milik kita, ini milik bangsa Indonesia, ini milik masyarakat, ini milik umat. Kita sebagai profesional, orang yang dianggap cakap di dalam bidang pekerjaan kita masing-masing. Kalau Pak Surya dianggap cakap dalam bidang kepegawaian, keuangan, administrasi. Kalau Pak Solihin dianggap cakap di bidang manajemen pendidikan, penjenengan dianggap cakap di dalam memberikan pembelajaran, proses belajar mengajar. Maka disitulah kita mempertanggungjawabkan pekerjaan kita, sebagaimana tukang batu yang nanti dia akan bertanggung jawab kepada pemberi pekerjaan Pak Nurdin. Kita akan mempertanggungjawabkan itu kepada masyarakat. Bahkan lebih dari itu, kita akan mempertanggungjawabkan semua proses kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak dan Ibu yang saya maksud etos kerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Perilakunya harus mulai berubah. Kalau kemarin mungkin di medsos kita bikin komentar, kita bikin postingan sembrono, mulai sore ini sudah tidak boleh lagi. Ada mekanismenya kalau panjenengan ingin memberi masukan kepada institusi, kepada lembaga, termasuk memberi masukan kepada pemerintah. Tidak sama kita memberikan masukan jadi aparatur pemerintah dengan masyarakat biasa, tidak sama. Cara memberi masukan seorang eksekutif di lingkungan pemerintah dengan unsur legislatif beda lagi. Dan ini harus dipahami empan-papan sehingga kita tahu betul di mana bumi yang kita pijak, langit disitulah yang kita junjung. Bumi yang kita pijak adalah bumi Kementerian Agama, langit yang kita junjung adalah langit Kementerian Agama. Bumi yang kita pijak adalah pemerintah Republik Indonesia, langit yang kita junjung adalah langit Kementerian Agama. Mudah-mudahan ini bisa dipahami sebagai dasar di dalam penjenengan kita semuanya menjalani tugas-tugas kita. Kalau ada kesulitan, kalau ada persoalan, itu nomor lumrah dimanapun dalam hidup. Jangan dikira kalau sudah jadi kakak nggak punya masalah. Konon makin tinggi pohon, makin kencang angin berhembus. Kalau bertemu dengan masalah, bertemu dengan persoalan, jangan panik, hadapi saja. Di dunia ini yang menghadapi masalah bukan hanya kita sendirian, orang lain juga berhadapan dengan masalah. Bahkan hidup di dunia ini sesungguhnya adalah perjalanan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Justru menurut saya kita wajib curiga kalau kemudian masalah hidup kita ini sudah selesai. Kalau sudah nggak punya masalah, artinya tugas kehidupan kita mungkin sudah akan berakhir. Dan nggak perlu lagi yang diselesaikan ngapain. Tapi kalau kita masih punya masalah, insya Allah umur kita masih panjang. Allahumma amin. Waktu masih jomblo, belum punya suami, belum punya istri, masalah. Masak sendiri, nyuci baju sendiri, makan sendiri, tidur pun sendiri. Kalau sudah punya suami, punya istri, masalahnya selesai. Masalah jomblonya selesai. Ketemu dua bojo kok galak. Ya wis ben gitu. Ya wis ben. Dua bojo galak gitu. Belum punya anak masalah, punya anak masalah. Anaknya masih kecil masalah, harus merawat dari kecil. Anaknya masuk TK masalah, antar jemput. Belum punya pekerjaan masalah, punya pekerjaan masalah. Belum jadi P3K masalah, begitu dapat P3K pindah tempat masalah lagi. Hidup kan begitu. Anak kita masih sekolah masalah, nanti lulus sekolah masalah, belum ketemu jodohnya masalah. Ada yang masalah belum mantu itu masalah loh ya. Tapi kalau sudah mantu apa selesai masalah, malah tambah masalah kalau besan barang. Begitulah hidup. Jangan panik menghadapi masalah. Biasa-biasa saja. Yang bermasalah bukan cuma kita saja, orang lain juga bermasalah. Cuma bagaimana kita melihat masalah. Bagaimana kita kokoh, bagaimana kita. Nah, untuk mengurangi masalah, maka berjalanlah dengan koridor di dalam koridor yang ada.
untuk awake dhewe iku wis ngati-ati ning dalan lain. Itu durung mesti selamat. Kalau ketemu dengan orang sesama pengguna jalan yang tidak hati-hati, wis ngati-hati awake dhewe. Apalagi kalau kemudian kita tidak hati-hati. Maka kode etik, pegawai kode etik ASN ini dipahami dengan baik, dijalani dengan baik untuk nyudo masalah, agar kita tidak sibuk dengan urusan kita sendiri, sehingga kita punya energi, kita punya waktu untuk memberikan pelayanan yang baik, karena urusan-urusan domestik kita sudah beres. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Selamat kepada calon P3K yang telah mendapatkan SK. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua, bagi keluarga, bagi agama, bangsa dan negara. Terima kasih Pak Kepala Pemenang, Pak Kasubag, dengan semua tim yang telah memproses P3K ini dari awal sampai dengan tahap ini, dan kita masih punya tugas Pak Zul sampai nanti terbitnya SK P3K definitif. Ada tutur kata sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.